So, harga emas kembali mengalami anti klimaks setelah sebelumnya mengalami kenaikan di 2 atau 3 hari terakhir. Kita ingat di hari Senin, emas justru mencatatkan kenaikan yang sangat tinggi. Kemudian di hari Selasa, dia kecenderungannya bergerak relatif stabil ataupun terbatas. Dan kemudian tadi malam, kurang lebih kita melihat anti klimaksnya. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya ada kenaikan di sesi Asia sampai sesi Eropa sore hari dan bahkan menjelang rilis data. Bahkan tercatat beberapa menit after rilis data, justru emas sempat melejit sampai 2479. Sayangnya tidak berlanjut dan akhirnya pasca rilis data tersebut beberapa menit setelahnya justru kita melihat ada penurunan yang relatif cepat dan juga cukup tajam sampai ke zona 2438. Apakah ini berarti tanda-tanda bahwa kayaknya lesu nih untuk emas mengalami kenaikan lanjutan? Tapi sebelum itu kita lihat dari US dollar. Oke, yang cukup menarik di sini adalah grafik US dollar untuk basis harian ataupun daily. Kalau teman-teman perhatikan, ini sebetulnya persis dengan apa yang kita sempat sampaikan kemarin ya. Jadi ulasan kita kemarin sempat menyinggung terkait dengan zona support di area 0%, yaitu 102 poin sekian. Lalu kemudian yang kita singgung juga dikhawatirkan nantinya akan ada, ya kita sebut saja dengan antisipasi market, karena memang sudah terjadi di sesi Asia sampai sesi Eropa, kenaikan emas dan juga penurunan US dollar. Sehingga kalau kita lihat di sini ada rejection, semacam rejection di zona support atau mendekati zona support dan akhirnya ditutup dengan hammer. Nah, perhatikan, posisi hammer ini hanya dua kemungkinan ya teman-teman. Apakah dia betul-betul dia mengalami kenaikan, real kenaikan dalam artian kemungkinan reversal terkait dengan double bottom, dan itu berarti neckline akan berada di zona ini. Ini berarti 103.50-an dan kalau itu tembus berarti kita confirm sebagai double bottom. Nah, tapi kemungkinan kedua adalah kalau kita perhatikan lagi dari, ya kita anggap saja yang terdekat. Kita ambil basisnya adalah candlestick yang panjang ini. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini kita asumsikan sebagai long black candle atau long red candle atau long bearish candle. Nah, masalahnya adalah dalam hal teknis, kita bisa saja menganggap ini adalah 50% real body candle. Mirip dengan kejadian yang sebelumnya terjadi di bagian ini. Mungkin ini tidak terlalu panjang dibandingkan candle yang ini. Nah, tapi kalau kita ambil contohnya, dia 50%-nya, lalu kemudian dia sempat rebound tapi tertahan di 50%. Nah, jadi kalaupun kita asumsikan hammer tersebut akan mendorong harga ataupun mendorong US dollar, maka yang kita harapkan berikutnya adalah 50%-nya itu akan menahan kenaikan tersebut. Sehingga pada ujung-ujungnya, kenaikan tersebut hanya relatif bersifat sesaat, kemudian dia kembali mengalami penurunan. Tinggal nantinya yang menjadi faktor penentunya juga adalah di bagian support ataupun bottom. Kalau memang ternyata terbukti bahwa itu adalah kenaikan sementara, maka yang akan kita dapatkan berikutnya adalah penembusan. Hanya saja karena ini basisnya harian, kita mungkin belum akan lihat hari ini, melainkan besok. Tapi bisa saja tail yang kemarin terjadi itu akan disinggung kembali atau bahkan ditembus untuk malam nanti in case data ekonomi relatif lebih lemah. Nah, satu sisi teman-teman yang cukup menarik adalah di bagian H4. Oke, kita pindah ke bagian 4. Anda perhatikan di sini. Kalau misalkan Anda berpikir ini double bottom, ya saya anggap wajar karena kita melihatnya adalah areal bottom yang relatif sama. Artinya secara teknis, seharusnya kita akan mendapatkan rebound ataupun pantulan sebagai double bottom yang menandakan juga rejection di zona support, kemudian neckline seperti yang tadi digambarkan di grafik H1 atau daily, kemungkinan posisinya dia kecenderungan mengalami kenaikan dan menguji areal neckline. Dengan catatan, double bottom baru akan confirm kalau dia tembus bagian resisten neckline. Nah, satu sisi teman-teman, saya akan berpandangan bahwa ini bukanlah terkait dengan double bottom. Kenapa? Karena posisi double bottom biasanya meruncing di bagian atas. Sementara yang kita lihat ini, dia kecenderungannya adalah ya relatif datar atau bahkan bisa dianggap melengkung. Artinya di sini saya kecenderungannya melihat kemungkinan yang sedang kita perhatikan saat ini adalah pola cup and handle dalam posisi terbalik. Artinya kalau dia terjadi kenaikan, maka dia hanya setengah dari ketinggian tersebut dan dipastikan itulah level 120.90-an untuk yang tertinggi. In case itu adalah kenaikan sementara di sesi Asia atau bahkan Eropa menjelang rilis data, baru kemudian kita akan dapatkan penurunan lanjutan dan diharapkan tembus. Kalau ini yang betul-betul terjadi, maka siap-siaplah untuk penurunan lebih lanjut yang menandakan bahwa cup and handle zona terbalik itu sangat memungkinkan untuk kelanjutan cerita awal kita, yaitu terkait dengan bearish dari US dollar. Jadi, kalau ini yang mungkin saja terbentuk, berarti kita akan harapkan resisten 120.90-an itu tidak akan ditembus. Nah, tapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa ini akan sangat ditunjang atau sangat bergantung pada data ekonomi nanti malam. Berikutnya adalah terkait dengan US Treasury Yield.
Nah, ini dia perbedaannya. Kalau kita lihat dari bagian puncak yang ada di grafik H4 US Treasury Yield, jelas berbeda dengan puncak yang tadi kita lihat di bagian dolar. Nah, artinya kecenderungan untuk menjadi double bottom di dalam US Treasury Yield kecenderungannya sangat terbuka. Tapi kebetulan dia belum sampai ke zona bawah. Artinya, kemungkinan untuk mencapai zona bawah masih bisa terjadi apa tidak? Ya, kemungkinannya masih bisa terjadi. Sehingga kita harapkan nanti malam data tersebut atau bahkan sampai ke rilis data kita akan dapatkan penurunan. Tinggal nantinya kita akan waspada di sini. Either itu akan terjadi rebound sebagai double bottom, dan itu berarti akan sangat ditentukan dari keberhasilan kenaikan lanjutan di atas 4,03%, atau bisa jadi bukan lagi double bottom, tapi memang zigzag untuk proses penurunan. Artinya, kalau Anda ingat, proses penurunan itu akan dilalui seperti demikian. Nah, ini berarti membutuhkan level low yang lebih rendah lagi, yang berarti juga menandakan penembusan di zona support, sehingga akhirnya membatalkan terkait dengan double bottom tersebut. Nah, otomatis semua tersebut akan sangat bergantung juga kepada data ekonomi yang akan dirilis nanti malam. Sementara di grafik daily-nya, jelas di sini juga menunjukkan doji candle yang artinya akan ada rejection, sehingga kemungkinan untuk reversal bullish ataupun kenaikan harusnya secara teori sangat menunjang. Tapi lagi-lagi, kalau kita perhatikan dari candle panjang sebelumnya, maka kita asumsikan kenaikan itu masih tetap normal, dan harusnya kita akan lihat di sini kemarin terjadi kenaikan itu ditahan ataupun rejection di 50% real body long bearish candle. Sehingga harapan saya, kalau memang ini benar, maka dengan pembukaan yang lebih rendah hari ini, kecenderungan untuk penurunan juga masih tetap potensial. Dan itu berarti untuk emas, posisi kenaikan kemungkinan masih tetap akan ada, termasuk juga untuk pound sterling seperti yang terlihat untuk saat ini. Tapi sebentar, untuk pound sterling, kalau kita perhatikan data ekonomi tadi pagi atau tadi siang, ternyata rilis datanya relatif lebih bagus sehingga tidak memberikan isyarat untuk mendukung pemangkasan suku bunga lanjutan dari BOE. Sehingga kalau kita perhatikan penurunan tersebut tertahan di level 23,6%. Nah, hati-hati. Apakah kita akan lihat kenaikan lebih lanjut atau tidak? Semua akan sangat bergantung pada 1.2870 ini. Artinya, akan sangat bergantung dengan apakah nantinya terjadi rejection, dan itu berarti double top, atau kemungkinan dia akan langsung terabas dan itu langsung melanjutkan kenaikan, sehingga jalur cerita awalnya adalah tren naik, lalu kemudian konsolidasi, dan akhirnya didorong dengan lanjutan kenaikan. Dan itu berarti sangat terbuka untuk 1.2940 atau bahkan terbuka untuk 1.30. Nah, hanya saja dalam hal ini, karena kita juga akan sangat menunggu dengan data ekonomi dari Amerika nanti malam, maka areal double top bisa saja terjadi lebih dulu. Ekspektasi saya, berarti penurunan ini akan terjadi sampai at least zona 38,2% ataupun 50%. Artinya, skema sell pagi tadi masih tetap bisa dipertahankan kecuali kalau dia tembus 1.2870 atau 1.2900. Kalau memang ternyata dia lanjut dengan kenaikan di atas 1.2900, maka silakan cut loss ataupun stop loss, lalu kemudian Anda switch strategi, tapi perhatikan lebih baik dengan angka 1.2940. Saya akan lebih menyarankan Anda untuk memperhatikan data Amerika ketimbang data Inggris sendiri. Walaupun kita lihat kenaikan, maka penentu akhirnya adalah di tangan dolar. Kalau dolarnya melemah nanti malam setelah rilis data, Anda diperkenankan untuk switch strategi menjadi buy. Artinya itu akan lebih legal dan kemungkinan untuk mencapai area 1.2940 ataupun 1.30 itu akan sangat potensial. Atau rebound saat dia sentuh 1.2760. Nah, dalam hal ini, ekspektasi saya adalah yang paling ideal untuk lakukan buy adalah di zona 50% ini. Daripada Anda melakukan buy on breakout, atau bahkan menunggu sampai 1.2900. Sementara itu, kalau kita perhatikan dari crude oil, kelihatannya kita harus lihat di sini dengan dua versi, teman-teman. Kalau seandainya kita lihat dari bagian penembusan dari 2 hari sebelumnya, maka sebetulnya yang terjadi saat ini penurunan sebagai correction. Itu sebabnya, kalau misalkan Anda merasa ini adalah koreksi, maka silakan incar zona buy di antara 38,2%, 50%, atau 61,8%. Dan itu berarti zona buy yang akan jauh lebih baik adalah di $76 atau di area $75. Nah, sementara itu, kalau kita perhatikan dari basicnya daily candle, kita masih melihat potensinya adalah penurunan lanjutan. Sehingga kemungkinan akan ada muncul zona $76 dulu,
atau bahkan lebih rendah sebelum dia kembali rebound. Apalagi dengan kondisi geopolitik yang saat ini kelihatannya tidak ada eskalasi yang cukup berarti, walaupun beberapa media berita menunjukkan akan adanya aksi serangan antar kubu. Dan sejauh ini kelihatannya tidak terlalu bahaya, sehingga kita asumsikan market kecenderungannya mengabaikan kondisi geopolitik. Nah, oleh karena itu, ini juga akan sangat berpengaruh dari data Amerika. Balik lagi, kalau misalkan dolarnya melemah nanti malam, maka Anda bisa diperkenankan untuk mencari level buy. Dan itu berarti yang paling penting adalah di antara zona 75 ataupun 76 dolar. Tapi untuk sementara waktu, kita asumsikan penurunan dari basic daily tadi, sehingga saya masih tetap pertahankan zona sell yang sempat kita share tadi pagi untuk dipertahankan sampai ke kisaran 76 dolar. Nah, akhirnya kalau kita lihat dari gold, posisinya kemarin dia tertahan di zona 79. 2479 terpecik setelah rilis data, lalu kemudian beberapa menit kemudian dia kembali turun dan secara bertahap lanjut penurunan tersebut sampai 2438. Tapi kita perhatikan di sini. Kalau dari pola pergerakannya, artinya di sini Anda bisa lihat pola rectangle sebelumnya menahan untuk mulai kenaikan, kemudian dia tembus pertahanannya area support, kemudian dia turun lebih lanjut di bawah 38,2%. Yang terjadi berikutnya adalah rebound sampai ke teritori 2456, atau bahkan yang tercatat untuk saat ini adalah 2458. Bagi saya, secara teknis ini sangat normal. Kalau misalkan dia terjadi penurunan, lalu kemudian tembus support, maka kenaikan ini kita anggap pullback. Sehingga secara pendek, jalur pendek atau secara time frame pendek, Anda bisa lakukan sell di antara 2455-2458 ini. Dengan asumsi bahwa penurunan akan kembali menyambangi 2442 atau 2438. Setelah itu Anda sebaiknya exit. Kalau misalkan kita anggap ini sebagai short term untuk sell. Nah, tapi yang paling memungkinkan untuk mengincar buy, dikarenakan kita punya resisten ataupun support trendline di sini, karena dia berada di bawah harga, maka kita asumsikan area 61,8% di 2418 atau bahkan 5% di 2430, itu adalah zona yang memungkinkan akan disentuh atau dilirik atau bahkan diuji. Kemudian, zona demand kita harapkan idealnya akan berada di antara 50% dan 61,8%, sehingga Anda sebaiknya mengincar zona buy di antara zona tersebut. Saya mungkin mengasumsikan area yang terbaik akan berada di kisaran 2420 sampai 2426. Itu sebabnya opsi untuk melakukan buy saya sengaja pilihkan yang paling rendah risikonya, dan itu adalah mendekati zona support trendline. Nah, sementara untuk antisipasinya tentunya Anda harus memasang stop loss, dan saya sarankan stop loss tersebut idealnya di bawah 2418. Ini untuk menghindari kemungkinan false breakout, tapi kalaupun dia turun dan tembus, maka itu dipastikan dia betul-betul sudah berubah arah. Artinya, dia akan melanjutkan penurunan tersebut bukan lagi sebagai kenaikan, tapi short term-nya akan terjadi penurunan. Nah, oleh karenanya, opsinya adalah tadi yang saya bilang, secara jangka pendek, selama dia tidak tembus di atas 2460, Anda masih bisa sell untuk jangka pendek untuk sampai ke 2440 ataupun 2438. Tapi setelah muncul 2438, sebaiknya Anda exit, kemudian tunggu sampai zona 50% ataupun 61,8% untuk prepare to buy. Nah, ini didukung dengan grafik daily. Kalau Anda simak, yang terjadi kemarin, penurunan tersebut adalah koreksi dari 50% real body long white candle. Dan itu berarti sudah sampai, sehingga yang kita harapkan hari ini adalah candle pembalikan untuk ke atas kembali. Karena secara keseluruhannya, kita akan lihat ini sebagai potensi dari pola uptrend ataupun rising channel. Nah, kondisinya kita sebutnya dengan ascending triangle. Sehingga kemungkinan untuk potensi penurunan akan relatif terbatas, dan dengan kondisi di mana data ekonomi yang lebih rendah membuka kembali ekspektasi pemangkasan suku bunga, maka secara umum fundamentalnya kecenderungan masih bullish untuk emas.